Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamka Abdul Hakim dari SMPN 3 Naringgul. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya awali dari pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Pendidikan adalah cara untuk mewujudkan sebuah peradaban yang kita harapkan. Perubahan adalah sebuah pilihan yang bijaksana dan memang solusi terbaik untuk mewujudkan diri dan kondisi lingkungan yang lebih baik. Dalam hal ini adalah dunia pendidikan. Berubah menuju lebih baik, mengupayakan kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan harus selalu terjadi agar bisa bertahan dan bergerak menjadi lebih baik. Kebudayaan adalah bekal untuk mewujudkan manusia yang percaya diri dan mampu mengupayakan menjadi manusia yang berdiri di kaki sendiri, tanpa menghilangkan esensi dari belajar dengan tetap mempertahankan kebudayaan yang menjadi identitas itu sendiri. Segala hal yang diupayakan di atas adalah mengedepankan kemanusiaan, di mana setiap proses adalah usaha untuk dilakukannya proses memanusiakan manusia. Salah satu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan holistik, di mana pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Salah satu rujukan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah metode Montessori, merupakan sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan. Metode ini menekankan pada kemandirian, keaktifan anak, dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Tidak hanya itu, melalui metode ini, anak pun dapat mengoreksi dirinya sendiri. Anak bisa menjadi lebih paham atas kesalahan yang dilakukannya dan cenderung lebih puas saat berhasil melewatinya. Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Kemudian ada pendapat lain yang menjadi rujukan bagi Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Froebel, di mana perkembangan kepribadian sedang terjadi. Ruang gerak anak tidak boleh dibatasi, karena apabila kegiatan seorang anak dibatasi, maka itu sama dengan mengikat nalar anaknya, karena dia tidak terbebas untuk menjelajahi lingkungannya. Kemudian, Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya. Tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Sedangkan Ki Hajar Dewantara mengadopsi keduanya dan menjadi taman siswa. Bisa dikatakan memakai kedua metode di atas. Akan tetapi, pembelajaran panca indera dan permainan pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu, sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Among, dalam hal ini pemelihara, dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Adapun kerangka perubahan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara yaitu satu, kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini meliputi kodrat alam, terkait di mana masyarakat itu berada. Harus ada penyesuaian bagaimana situasi, kondisi, dan toleransi dari alam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kodrat zaman, terkait dengan bagaimana keadaan dari zaman, dengan berbagai keadaan zaman itu sendiri, di mana salah satunya adalah di era globalisasi ini. Tentu kita masuk di era yang harus mau tidak mau melakukan perubahan dan menyesuaikan dengan segala yang hadir. Dengan salah satunya adalah teknologi yang seakan terus berlari. Segala yang hadir adalah tantangan yang harus kita taklukkan dan tidak boleh kita hindari. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip perubahan, di mana ada ajas kontinuitas. Harus melakukan dialog kritis dengan sejarah dan kebudayaan kita, di mana budaya dijadikan sebagai akar utama dan sebagai dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah azas konvergensi, di mana hal itu harus selalu bermuara pada memanusiakan manusia,
memperkuat kemanusiaan, dan terus menumbuhkan kemanusiaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ajas konsentris, di mana pendidikan dilihat sebagai proses yang menghargai keberagaman dan perbedaan, dan pendidikan harus menghargai keunikan dan memerdekakan perbedaan itu sendiri dengan mengedepankan tujuan bersama. Biarkan bergerak sesuai dengan kondisi masing-masing. Pendidikan ibaratkan ladang pertanian, sedangkan pendidik atau guru adalah petaninya itu sendiri. Biarkan peserta didik tumbuh dengan kelebihannya masing-masing. Tidak boleh diintervensi ke ranah-ranah yang lebih jauh. Biarkan mereka tumbuh dengan perbedaannya itu sendiri. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah perubahan budi pekerti, di mana budi itu meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah cipta. Cipta itu kaitannya dengan pikiran. Yang kedua adalah rasa, kaitannya dengan perasaan. Kemudian karsa berkaitan dengan kemauan. Sedangkan yang terakhir adalah pekerti itu sendiri adalah tenaga atau raga. Perubahan itu harus seimbang, di mana ada sisi olah cipta, yaitu menajamkan pikiran. Ada sisi olah rasanya, yaitu menghaluskan rasa. Kemudian yang selanjutnya adalah olah karsa atau memperkuat kemauan. Dan terakhir adalah olahraga, menyehatkan jasmani. Dengan harapan pendidikan itu harus seimbang, akan terciptanya kesempurnaan budi pekerti akan membawa kita pada kebijaksanaan. Jadi harapan dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan zaman sekarang itu adalah menciptakan manusia-manusia yang bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu tantangan. Kemudian istilah lain dari Ki Hajar Dewantara adalah keharusan kita dalam memandang anak dengan rasa hormat. Segala upaya harus selalu berorientasi pada anak, atau istilah Ki Hajar Dewantara adalah menghambakan anak. Hamba dalam hal ini bukan hamba dalam hal istilah Tuhan. Hamba di sini adalah mengutamakan segala hal yang diperlukan, atau kita sebagai guru merupakan fasilitator untuk keberkembangan siswa atau anak itu sendiri. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Dilihat dari asal katanya, maka Ing Ngarso Sung Tulodo itu berasal dari kata Ing Ngarso yang diartikan di depan, kemudian Sung yang artinya saya, dan kata Tulodo yang artinya teladan. Dengan demikian, arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah Ing Madyo Mangun Karso. Dari asal katanya, maka Ing Madyo membangun Karso berasal dari kata Ing Madyo yang diartikan di tengah-tengah. Membangun yang memiliki arti membangkitkan, dan Karso yang memiliki arti bentuk kemauan atau niat. Dengan demikian, makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang kedua ini adalah seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan mampu dapat membangkitkan semangat peserta didiknya. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Dari asal katanya, Tuturi Handayani dirangkai dari kata tuturi yang memiliki arti mengikuti dari belakang, dan kata Handayani yang memiliki arti memberikan motivasi. Memberikan motivasi, dorongan, semangat. Dengan demikian, semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga ini memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral, semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Sebagai seorang guru, sebelumnya saya meyakini bahwa isi dan pesan dari kurikulum yang diterapkan haruslah padat dan bisa mengukur keberkembangan dari anak itu sendiri, dengan harapan kompetensi anak secara utuh terasah, teruji sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kaitan dengan kompetensi yang dikembangkan, di mana aspek pengetahuan merupakan aspek yang diharapkan, dengan harapan kompetensi anak secara utuh terasah dan teruji sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kaitan dengan kompetensi yang dikembangkan, di mana aspek pengetahuan merupakan aspek yang diharapkan dapat menggambarkan pribadi dari peserta didik. Aspek ini terus menjadi fokus bagi setiap guru agar pembelajaran di kelas dikatakan berhasil. Kemudian hal itu diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang berkembang di masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, jiwa kewirausahaan, sebagai segala hal yang dibutuhkan pada era 4.0. Kemudian proses pembelajaran yang terperinci dan kaku atau pembelajaran yang berpusat pada guru adalah bentuk intervensi positif agar pembelajaran itu dapat berhasil dan efektif, sehingga pembelajaran dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian setelah mempelajari apa yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa isi dan pesan-pesan kurikulum yang sekarang itu masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran, banyaknya materi yang terlalu luas, dan tingkat kesukarannya
di luar dari kemampuan siswa itu sendiri. Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi pada aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik. Padahal di sana ada sisi pengetahuan, ada sisi keterampilan, dan juga sikap yang perlu diukur. Berbagai potensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, dan juga tidak lupa untuk menghadapi era globalisasi atau 4.0. Dan itu belum terakomodasi oleh kurikulum dan pembelajaran yang saat ini sedang kita terapkan. Dan itu masih perlu evaluasi. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perkembangan dan kondisi dari siswa itu sendiri. Kemudian, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga siswa dipaksa atau diintervensi untuk melakukan segala yang direncanakan oleh guru. Padahal, nyatanya siswa punya keunikan, punya perbedaan dari pribadinya masing-masing. Kemudian, untuk ke depan, apa yang menjadi rencana bagi saya di pembelajaran di kelas adalah saya akan mencoba menerapkan makna dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu sendiri, yaitu satu, memanusiakan manusia dengan tidak memaksa setiap siswa untuk belajar standar yang sama, akan tetapi lebih kepada memberikan ruang seluas-luasnya agar setiap siswa mewujudkan tujuan bersama yang lebih merdeka. Selanjutnya, hal ini diterapkan dalam pembelajaran yang lebih sederhana namun mendalam, akan tetapi lebih terfokus pada materi yang esensial. Sebagai contohnya, nantinya materi terfokus pada materi yang esensial dan lebih sederhana, di mana pengembangannya diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru dan menyenangkan tentunya. Saya sebagai tenaga pendidik diharapkan mengajar sesuai dengan capaian dan keberkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian nanti saya dengan tim akan mencoba lebih mengembangkan atau mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan wewenang dan mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas sebagai peserta didik untuk secara aktif mengelola isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Tentu hal itu selalu mendukung pengembangan karakter dan tentunya tidak lupa dengan kompetensi profil pelajar Pancasila yang tengah digaungkan pada kurikulum Merdeka saat ini.